kita bacakan, mungkin lain waktu nanti sisanya Insya di Allah. kesempatan lain. Bismillah dari Ibu Puji Ayu. Bismillah Ustadz, Ana ingin bertanya, bagaimana caranya agar dapat ikhlas dalam menerima takdir Allah? Seperti ikhlas tatkala sedang diberi penyakit atau tatkala memiliki anggota keluarga yang selalu bertingkah kasar dan memutuskan hubungan tanpa sebab tatkala telah hilang kebutuhannya sekalipun kita selalu memulai hubungan baik dan tetap berbagi di kala ada rezeki dari Allah tapi tetap saja salah. Jadi bagaimana caranya agar ikhlas serta sabar menghadapi itu semua? Karena terkadang emosi suka muncul serta tidak terima atas perlakuan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang kita lakuin buat mereka. Dan Ustadz, Ana ingin bertanya juga, tapi di luar tema malam ini, bagaimana cara agar tetap istiqomah? Soalnya anak terkadang masih suka lalai serta menghabiskan waktu pada hal yang tidak berfaedah, seperti menonton, dan terkadang kembali menyukai K-pop, padahal Ana tahu mengenai hadis yang menjelaskan ketika di akhirat kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai, sedangkan mereka adalah orang-orang kafir. Sekian pertanyaan dari Ana, Ustadz. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah. Bagaimana supaya kita ikhlas, ridha, tulus menerima takdir Allah. Ketahuilah bahwasanya perkara yang kita tidak sukai bisa jadi itu baik buat kita. Dan sebaliknya, perkara yang kita cintai bisa jadi buruk buat kita. Ketika bencana menimpa kita, maka berbaik sangka sama Allah, pasti ada hikmah. Kemudian kalau kita berpikir lagi, bagaimana bencana itu, musibah itu, kalau bicara penyakit, ternyata menghapuskan dosa. Ketika penyakit itu ada bersama kita, 24 jam, dikali 30 hari, dikali 12 bulan. Bayangin berapa banyak pahala yang dicatat. Maka itu akan membuat kita bukan hanya bersabar, tapi kita akan bersyukur. Dengan adanya penyakit itu, kita jadi lebih dekat sama Allah, kita jadi lebih tahu dengan kekurangan kita lebih sering berdoa memohon kepada Allah. Kalau bicara keluarga, kerabat, yang kita sudah berbuat baik sama mereka, tapi ternyata mereka berbuat buruk kepada kita. Orang tuh kalau ikhlas, artinya beramal karena Allah, dia nggak akan pernah berharap balas budi dari orang-orang. Penghuni surga itu ketika mereka berbagi sama keluarganya, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita tuh berbagi sama kalian, kita kasih makan sama kalian, orang miskin, orang-orang yang nggak mampu, orang-orang yang dalam tawanan, liwajhillah, untuk mengharap dari Allah Azza wa Jalla. Kita nggak minta dari kalian, kita nggak ingin, bukan minta, la nurid. Keinginan pun nggak ada. Jazaan wala syukur, balas budi wala terima kasih. Jadi ketika keluar kerabat kita yang kita berbuat baik sama dia, dia berbuat buruk sama kita serahkan sama Allah semuanya. Kita ngasih sama mereka, dihitung sama malaikat. Engkau mau terima kasih, nggak ada urusan sama engkau. Kita berbuat sama mereka. Dan kita menyambung silaturahim. Dia memutuskan, nggak ada urusan sama dia, urusannya sama kita. Kita tuh beramal dalam rangka bagaimana Allah meridhoin kita. Bukan kita berharap pujian dari dia, wala sanjungan dari dia, wala balas budi dari dia. Maka tatkala kita tahu pahala silaturahim, pahala berbuat baik, jadi kita nggak ada urusan sama orang tersebut. Maka jangan sampai ketika kita berbuat itu berharap balas budi, yang ada sakit hati kita. Orang tuh sama Allah nggak bersyukur, apalagi sama kita. Kemudian bicara istiqomah, maka berdoalah minta istiqomah. Minta, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Hati manusia itu bolak-balik. Maka doanya dikencengin. Setelah itu baca Quran. Waktu itu kita kalau baca Quran jadi berkah. Tapi kalau kita nonton ini itu, la dunia wala akhirat. Nggak ada manfaat duniawi, nggak ada manfaat akhirat.
Kemudian berkawan dengan kawan-kawan yang soleh. Yang akan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dengan cara seperti itu kita dapat istiqomah di atas agama Allah ini. Itu mungkin yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khairan, Dok.